Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Abu Musa Al-Asyari dengan NIM 206151039 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4B UIN Surakarta. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai materi pidato persuasif. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Sebelum mempelajari materi hari ini, Bapak akan sedikit mengulas tentang materi minggu kemarin. Masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali Mas Rozan. Kemarin kita membahas tentang teks laporan. Ada yang masih ingat kemarin dalam struktur teks laporan itu apa saja? Ya, benar sekali Mbak Devina. Struktur dari teks laporan itu ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dalam kegiatannya, hasil percobaan, dan serta kesimpulannya juga. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang teks pidato persuasif. Sebelumnya sering tidak mendengarkan orang yang berpidato? Pastinya sering ya. Oke, kapan Mas Hasan terakhir kali mendengarkan dan menyaksikan orang yang berpidato? Oke, terima kasih Mas Hasan. Nanti Bapak akan mengulas semuanya mengenai teks pidato persuasif, baik dari ciri-cirinya, strukturnya, contohnya, bahkan nanti Bapak ajarkan cara membuat pidato persuasif. Harapannya setelah Bapak sampaikan materi ini, anak-anak bisa menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif, dan juga bisa menyusun kerangka teks pidato persuasif, serta bisa menyajikan teks pidato persuasif itu sendiri. Baiklah, kita sekarang akan membahas teks pidato persuasif. Sebelumnya, ada yang tahu tentang pengertian pidato persuasif itu? Oke, terima kasih Intan. Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu itu sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian tentang teks pidato persuasif, sekarang kita beralih ke ciri-cirinya. Di dalam ciri-ciri tersebut, Bapak sampaikan 3 poin penting. Di sini yang pertama bersifat ajakan perintah ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya kita akan membahas struktur dalam teks pidato persuasif. Di dalam struktur teks pidato persuasif ini, Bapak akan menyampaikan 5 poin penting. Yang pertama itu ada pembuka. Pembuka berisi salam pembuka dan sapaan atau ucapan penghormatan yang ditujukan kepada pendengar atau audiens. Untuk contohnya seperti ini ya anak-anak. Anak-anak bisa baca sendiri. Yang selanjutnya atau yang kedua itu pengenalan isu masalah. Di dalam pengenalan isu masalah ini berisi pengantar tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan dalam teks pidato persuasif. Contoh pengenalan isu masalah ini juga bisa dibaca sendiri oleh anak-anak. Yang selanjutnya ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi tentang isu yang dikemukakan sebelumnya tadi, terus juga bisa dilengkapi dengan fakta-fakta sebagai penguat argumennya. Yang selanjutnya itu ada contohnya bisa dibaca di situ ya anak-anak. Yang keempat ada penguatan atau berupa ajakan. Ini teks persuasif yang mengajak pembaca atau pendengar agar melakukan apa yang diinginkan oleh pembicara atau penulis.
Ini contohnya juga bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Yang terakhir ada penutup. Untuk penutup itu merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, dan penghargaan kepada hadirin serta salam penutup. Untuk contohnya itu bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Setelah kita mengerti 5 struktur dalam teks pidato persuasif, yang selanjutnya ada 5 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Mungkin di sini ada yang sudah tahu ciri kebahasaannya apa saja? Ya, benar sekali Mas Fadli. Di dalam ciri kebahasaannya salah satunya menggunakan kalimat aktif. Nanti kita akan kupas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada menggunakan kalimat aktif, seperti yang disebutkan Mas Fadli tadi. Nah, kalimat aktif ini bersifat kalimat yang di dalamnya menjelaskan bahwa subjek kalimat melakukan pekerjaan atau aktivitas. Sebagai contoh, yang pertama ada masih banyak yang meragukan manfaat dari jalan kaki. Yang termasuk dalam kalimat aktif itu dari kata masih banyak yang meragukan manfaat. Nah, itu termasuk dalam kalimat aktif. Yang kedua ada orang tua harus senantiasa memberikan nasihat yang mendidik kepada seorang anak. Nah, di dalam kalimat aktif itu ada orang tua harus senantiasa memberikan nasihat. Nah, seperti itu untuk pembahasan kalimat aktif. Yang kedua menggunakan kata sapaan dan kata ganti orang kedua. Kata sapaan ini digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal maupun jamak. Untuk contohnya, rekan-rekan yang berbahagia masih banyak yang meragukan manfaat dari jalan kaki. Padahal olahraga yang ringan dan murah ini mengandung sejumlah manfaat baik bagi tubuh kita. Maka dari itu, saudara harus membudayakan berjalan kaki. Untuk kata sapaannya itu terdapat pada kata rekan-rekan. Untuk kata gantinya terdapat dari kata saudara. Untuk yang ketiga ada menggunakan konjungsi yang argumentatif. Konjungsi argumentatif ini digunakan pembicara untuk memberikan penekanan pada argumen-argumen yang dianggap penting. Contoh konjungsi argumentatif ini oleh karena itu, terus dengan demikian, terus ada akibatnya, sebab, karena, jika, maka, dan lain-lain. Yang keempat ada menggunakan kata-kata rujukan. Nah, kata-kata rujukan ini digunakan untuk memperkuat data yang menjadi dasar argumen dari pembicara. Untuk contohnya yaitu kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat, menurut pendapat, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kelima ada menggunakan kalimat ajakan atau persuasif. Kalimat ajakan ini merupakan perluasan dari makna dari kalimat perintah. Kalimat ini digunakan untuk mengajak orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Nah, cirinya kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo, mari, marilah, laksanakanlah, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk membuat teks pidato persuasif. Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama itu ada tentukan topik. Di sini anak-anak bisa melakukan riset dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang topik yang anak-anak mau buat. Yang kedua ada tentukan tujuan dari pidato itu. Yang ketiga pahami audiens. Pahami audiens untuk pidato yang sesuai dengan sasarannya. Bisa siapakah audiens kamu nanti, terus bagaimana latar belakang mereka, terus berapa rentang usia mereka. Nah, itu harus diperhatikan juga ya anak-anak.
Langkah selanjutnya, tentukan pokok argumentasi. Anak-anak bisa menyampaikan 3-4 pokok argumentasi atau lebih yang tergantung dari durasi pidato yang ingin dilakukan. Yang terakhir ada mengembangkan naskah pidato. Anak-anak bisa mengembangkan naskah pidato itu sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang anak-anak dapatkan dari langkah sebelumnya. Untuk pembahasan materi teks pidato persuasif sudah selesai ya anak-anak. Untuk selanjutnya Bapak ingin memberi tugas kelompok untuk mengerjakan tugas dari Bapak. Masing-masing 4 orang setiap anggota kelompok dan sesuai urut absen ya anak-anak. Oke, sudah ya, bisa duduk yang rapi di kelompoknya masing-masing. Untuk tugasnya sama semuanya. Bapak ada video, silahkan dilihat dan dicermati. Yang selanjutnya bisa dijawab pertanyaan berikut ini. Apa topik yang disampaikan dalam pidato tersebut? Yang kedua, adakah ajakan dalam pidato tersebut? Yang ketiga, jika ada, apa yang diinginkan oleh pembicara terhadap audiens atau pendengarnya? Nah, nanti kalau sudah selesai, Bapak minta dipresentasikan di depan kelas dan Bapak berikan waktu 20 menit dari sekarang, bisa dimulai mengerjakan tugasnya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Selesai semuanya ya? Bagus. Silahkan kelompok 1 yang berpresentasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa berpresentasi. Oke, semuanya sudah selesai berpresentasinya ya. Terima kasih, bagus sekali. Dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulannya ya anak-anak. Yang pertama, teks pidatonya tersebut ialah tentang lingkungan sekolah. Yang kedua, adakah ajakan dalam pidato tersebut? Tentunya ada. Dalam pidato tersebut terdapat ajakan atau himbauan kepada audiens. Yang ketiga, ajakan yang terdapat dalam pidato tersebut adalah agar warga sekolah, khususnya siswa, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Oke, kita sudah selesai pembahasan materi pada pagi hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara agar berpidato percaya diri? Menurut Bapak ada beberapa caranya. Yang pertama, bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan pilihlah topik pidato yang sesuai. Yang kedua, bisa melakukan latihan agar tidak berpikirnya. Yang ketiga, fokus dan serta berpikir positif. Dan yang terakhir, sebelum memulai pidato, pastikan berdoa terlebih dahulu ya anak. Mungkin seperti itu Mas Gilang dan anak-anak yang lainnya. Semuanya sudah kita bahas ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita membahas tentang ekserpen. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan, Bapak anggap paham dan semuanya mengerti ya. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.